Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini walaupun cuacanya hujan di luar dan matahari belum memancarkan sinarnya, tetapi semangat kita harus tetap mengawali hari pada hari ini. Nah, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasanya kita harus memulai semuanya melalui doa. Nah, sekarang kita mulai dengan pembacaan doa yang langsung dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Setelah untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa. Nah, semoga dengan membacakan doa tadi semua pembelajaran kita diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Kemudian ilmu yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, kemudian untuk memulai hari ini supaya kita lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran, sebelum memulainya kita dulu siapkan dulu semangatnya dan konsentrasinya untuk memulai pembelajarannya. Nah, untuk mempersiapkan konsentrasinya kita mulai dari permainan kecil. Nah, permainan kecil ini seperti ini. Nanti kalau ibu sampaikan 11 lima 3 jawabannya siap. Nah, kemudian ibu katakan tepuk 1, anak-anak bilangnya oke. Tepuk 2 yes. Tepuk 3 semangat pagi. Nah, tepuk 4 siap belajar. Tepuk 5 konsentrasi. Nah, bisa? Kemudian terakhir nanti semangat yes. Bisa? Nah, kita ulangi lagi. Ayo kita mulai. Kita mulai 11 MIPA 3. Siap. Nah, berarti belum konsentrasi. Nah, ketika ibu bilang 11 MIPA 3 berarti jawabannya siap tanpa adanya tepukan tangan. Tapi kalau ibu bilang nanti 1, jawabnya apa? Oke. Kemudian tepuk 2 yes. Tepuk 3-nya apa tadi? Semangat pagi. Apa tadi? Tepuk 3 semangat pagi. Nah, kemudian yang keempat tadi apa? Konsentrasi. Tepuk yang pertama itu tepuknya jawabannya oke. Tepuk kedua jawabannya yes. Tepuk 3 apa? Lagi. Keempat siap belajar. Yang kelima konsentrasi. Nah, terakhir baru semangat yes. Nah, bisa kita mulai. Nah, konsentrasi. Jangan sampai salah lagi. Nah, kita mulai 11 MIPA 3. Siap. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, apa lagi jawab lanjutannya? Semangat. Yes. Nah, berarti kita sudah sudah menentukan dalam diri kita bahwasanya kita harus memulai hari ini dengan semangat dan konsentrasi dalam belajar dan fokus. Nah, baik, sebelum kita memulainya ibu akan absen anak-anak dulu satu persatu. Hadifa Jivanuma, Sajid Muhammad, Alvin Maulana, Anissa Sia Pratiwi, Andika Juniati, Azizah Zaskia, Delvia Zahira, Dion Hidayat, Dina Saputri, Dina Melani Putri, Elsie Wulandari, Fadia Zahra, Pawas, Hanifah
Yahdi Al-Tauhid, Dirgo. Yuli Ananda, Zalfa, Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya hadir dalam proses pembelajaran. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, tidak ada yang apa. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Nah, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, coba dulu cek di sekitar Anda apakah ada sampah-sampahnya di dalam lacinya atau di atas meja atau di bawah mejanya. Nah, kalau ada silakan dulu dibersihkan. Nah, silakan dulu dibersihkan, kemudian sampahnya dibuang dulu ke dalam tong sampah. Sudah bisa dipastikan daerah sekitarnya bersih dari sampah. Nah, karena lingkungan yang bersih itu juga berpengaruh dengan semangat belajar yang akan kita keluarkan. Kalau lingkungan yang kotor, semangat atau tidak? Tidak. Nah, karena nanti banyak nyamuk yang mengganggu aktivitas belajarnya. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mereview kembali. Berarti kita mengulang kembali pembelajaran yang minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita belajar mengenai pergerakan nasional Indonesia, ya? Nah, pergerakan nasional Indonesia yang kita pelajari sebelumnya itu masih bersifat apa? Kedaerahan. Nah, masih bersifat kedaerahan. Nah, kemudian sifat daerah ini yang nanti mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itulah nanti yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, pada hari ini yang akan kita pelajari KD-nya adalah KD 3.4, yaitu mengenai menganalisis nilai-nilai dari Sumpah Pemuda, kemudian maknanya bagi kehidupan kita pada masa kini. Nah, walaupun peristiwa ini sudah lama terjadinya, tetapi dampaknya bisa kita rasakan sampai sekarang dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah. Kemudian di dalam pembelajaran ini ada KKM yang harus kita tuntaskan sebagai standar dari belajarnya atau standar kompetensinya. Nah, biasanya KKM itu adalah 76. Nah, berarti batas limit yang harus Anda sampaikan, harus Anda tempuh nanti adalah 76. Nah, kemudian di dalam KD ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan supaya proses pembelajaran ini berhasil nantinya, diukur dari tujuannya tercapai atau tidak. Nah, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa? Coba Fatir, bacakan Fatir. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati gambar dan video dengan model pembelajaran problem based learning peserta didik mampu mengemukakan nilai-nilai Sumpah Pemuda bagi kehidupan bangsa masa kini dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi kelompok dengan model pembelajaran yang sama, peserta didik dapat menelaah makna Sumpah Pemuda bagi kehidupan bangsa masa kini dengan baik. Melalui kegiatan diskusi kelompok dengan model pembelajaran yang sama, peserta didik dapat membuktikan makna Sumpah Pemuda dalam kehidupan bangsa masa kini dengan benar. Nah, berarti tujuan pembelajarannya ada 3. Di dalam proses pembelajaran kita kali ini, kita menggunakan model pembelajaran disebut dengan problem based learning. Kalau problem itu apa? Masalah. Nah, maka proses pembelajaran ini adalah menitikberatkan atau mengorientasikan siswa kepada masalah. Dari masalah itu nanti kita akan cari apa solusi yang bisa kita berikan dengan masalah tersebut. Nah, kemudian dari kasus yang tersebut apa yang bisa kita ambil? Manfaatnya, apa makna yang tersandung di dalamnya. Nah, itu nanti akan kita pelajari melalui kasus atau permasalahan. Sehingga proses pembelajaran kita ini disebut dengan model pembelajarannya based learning, problem based learning atau disingkat dengan PBL. Ya, bisa dipahami? Nah, coba kita lihat dulu. Apa sih sebenarnya latar belakang dari lahirnya Sumpah Pemuda? Nah,
di mana belum munculnya rasa nasionalisme untuk bangsa Indonesia, tapi masih mementingkan daerah masing-masing atau masih bersifat kedaerahan. Makanya akibatnya bagaimana? Bangsa terpecah belah, tidak bersatu. Nanti dengan inilah nanti akan memunculkan lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, kemudian ini siapa? Ada yang tahu ini siapa? Ya, pemudanya pemuda apa? Pemuda Jawa. Nah, yang menjadi cikal bakal dari berdirinya organisasi pergerakan di Indonesia, organisasi pemuda lainnya nanti Indonesia siapa? Apa organisasi pertamanya? Yogyakarta. Sebelumnya bernama Yogyakarta, namanya apa? Trigoro. Inilah tokoh-tokoh yang tergabung di dalam organisasi Trigoro. Ya, kemudian sebelum kita lanjutkan lagi, kita lihat dulu videonya, kemudian kita tonton bersama-sama. Teman-teman, sebagai sabda Sumpah Pemuda, HUT menghasilkan sudah berlangsung padanya. Di sini ada teman-teman yang masih ingat kapan peristiwa Sumpah Pemuda terjadi? Iya, betul. Peristiwa Sumpah Pemuda berlangsung pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, teman-teman, dalam peristiwa tersebut menghasilkan Sumpah Pemuda yang berisi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, teman-teman, kita tidak hanya harus mengetahui apa yang disebut dengan Sumpah Pemuda, namun sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita juga perlu mengetahui makna Sumpah Pemuda itu sendiri, terutama bagi para pemuda dan pemudi masa depan bangsa Indonesia seperti kita. Nah, teman-teman, sebagai salah satu tonggak kebangkitan pemuda Indonesia dalam menggapai cita-cita berdirinya negara Indonesia, terdapat 3 makna penting di dalam isi dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Apa saja sih makna tersebut? Berikut penjelasannya. Nah, teman-teman, makna yang pertama yaitu bertumpah darah satu tanah Indonesia, yang artinya meskipun bangsa Indonesia tinggal di berbagai wilayah Indonesia, tetapi tanah airnya tetap satu, yaitu tanah air Indonesia. Kemudian makna yang kedua, berbangsa satu bangsa Indonesia, yang artinya meskipun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, tetapi berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian, makna yang ketiga, bahasa persatuan bahasa Indonesia, yang artinya meskipun setiap daerah memiliki bahasa masing-masing, tetapi dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, selain kita harus memahami apa makna yang terkandung di dalam isi Sumpah Pemuda, kita juga harus mengetahui dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda itu sendiri. Apa saja sih nilai-nilai yang ada di dalam Sumpah Pemuda? Ada yang tahu? Nah, berhubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan dijelaskan di video ini ya teman-teman. Berikut adalah nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda. Ada 7 nilai ya teman-teman. Yang pertama, nilai cinta bangsa dan tanah air. Kemudian yang kedua, nilai persatuan. Yang ketiga, nilai sikap berkorban. Yang keempat, nilai mengutamakan kepentingan bangsa. Yang kelima, nilai dapat menerima dan menghargai perbedaan. Yang keenam, nilai semangat persaudaraan. Dan yang ketujuh, nilai semangat gotong royong atau kerjasama.
Nah teman-teman, dari ketujuh nilai yang sudah teman-teman ketahui akan saya jelaskan atau akan saya bahas satu persatu ya. Silakan teman-teman memperhatikan. Oke teman-teman, nilai dalam Sumpah Pemuda yang pertama adalah nilai cinta bangsa dan tanah air. Memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia atau disebut dengan nasionalisme juga berarti bahwa setiap warga Indonesia wajib untuk selalu setia dan juga bangga terhadap satu-satunya bangsa dan negara Indonesia. Nah, teman-teman bangga tidak menjadi bangsa Indonesia atau menjadi warga negara Indonesia? Tentunya kita harus bangga ya teman-teman. Selanjutnya, nilai dalam Sumpah Pemuda yang kedua yaitu nilai persatuan. Walaupun datang dari suatu perbedaan yang berasal dari berbagai daerah, suku, agama, hingga golongan yang berbeda-beda, namun tidak menghalangi para pemuda untuk dapat merasakan persatuan dalam satu bangsa Indonesia yang ditunjukkan dari perjuangan bersama mereka dalam melawan penjajah demi merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, perjuangan tersebut mencerminkan adanya sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen persatuan, terutama bagi bangsa dan negara. Tanpa adanya rasa persatuan dari seluruh pemuda dan pemudi bangsa Indonesia, maka penjajahan pasti akan terasa sulit untuk dihentikan. Itulah mengapa Sumpah Pemuda juga memiliki nilai persatuan di dalamnya. Oke teman-teman, nilai dalam Sumpah Pemuda yang ketiga yaitu nilai akan sikap rela berkorban. Rela berkorban berarti ikhlas atau rela untuk memberikan apapun yang dimilikinya demi kepentingan bangsa dan negara, walaupun dapat menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Hal ini juga ditunjukkan demi memperkuat persatuan dan kesatuan para pemuda bangsa Indonesia dalam berjuang memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, nilai dalam Sumpah Pemuda yang keempat yaitu nilai akan mengutamakan kepentingan bangsa. Nah teman-teman, ikrar Sumpah Pemuda dan juga para perjuangan pemuda dalam usahanya merebut kemerdekaan Indonesia tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri maupun kepentingan golongan masing-masing. Mereka selalu mengutamakan kepentingan bangsa untuk dapat bersatu melawan para penjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya nilai yang kelima yaitu nilai dapat menerima dan menghargai perbedaan. Nah teman-teman, berbagai macam perbedaan latar belakang bukanlah merupakan hal untuk dipermasalahkan, namun justru wajib untuk diterima dan juga dihargai satu sama lain sebagai salah satu kekuatan bangsa Indonesia. Para pemuda dapat menerima dan menghargai akan adanya perbedaan demi terciptanya satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya nilai dalam Sumpah Pemuda yang keenam yaitu nilai semangat persaudaraan. Nah teman-teman, semangat persaudaraan di dalam para pemuda yang mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa dan tanah air yang satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, selalu menjunjung semangat persaudaraan atas sesama warga Indonesia juga penting adanya untuk selalu menjunjung tinggi kesatuan bangsa dan terhindar dari adanya perpecahan di dalamnya. Dan nilai dalam Sumpah Pemuda yang terakhir atau yang ketujuh yaitu nilai akan meningkatkan semangat gotong royong. Nah teman-teman, nilai gotong royong juga terdapat dalam Sumpah Pemuda di mana para pemuda berjuang bersama-sama, saling membahu,
satu sama lain demi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sendirilah yang akhirnya menjadi bukti bahwa gotong royong atau kerjasama menjadi suatu nilai yang kuat dalam upaya mencapai satu tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia pada masa Sumpah Pemuda tersebut. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui dan memahami apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui nilai-nilai Sumpah Pemuda yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu menghormati keragaman suku dan agama. Contoh yang kedua, menghargai dan mendengarkan pendapat teman. Contoh yang ketiga, bekerja sama dengan teman dalam kebaikan. Contoh yang keempat, menjalin persahabatan dan menghindari permusuhan. Dan contoh yang kelima, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Oke teman-teman, tadi teman-teman sudah mengetahui beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan mengetahui manfaat persatuan dan kesatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Apa saja sih manfaat yang bisa kita rasakan dalam peristiwa Sumpah Pemuda? Yang pertama, mempererat hubungan kekeluargaan. Yang kedua, menciptakan kerukunan. Yang ketiga, membangkitkan rasa kesetiakawanan sosial. Dan yang keempat, memperkuat rasa cinta tanah air. Oke teman-teman, tadi kita telah belajar mengenai Sumpah Pemuda dimulai dari makna, nilai-nilai Sumpah Pemuda, dan manfaat persatuan dan kesatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi, dari pembelajaran kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pejuang dan pemuda bangsa Indonesia perlu untuk selalu dijaga keutuhannya. Terlebih lagi, dengan zaman dan kehidupan yang semakin maju dan modern, di mana penjajahan dapat berlangsung di berbagai macam segi kehidupan. Oleh sebab itulah, penting bagi para pemuda dan pemudi bangsa Indonesia untuk menyerap semangat serta nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Oke? Nah, dari video yang telah kita tonton tadi, apa kira-kira yang disajikan dalam video tersebut? Apa yang disajikan dalam video, apa yang diceritakan di dalam video tersebut? Nilai-nilai Sumpah Pemuda. Kemudian apa lagi? Makna dari Sumpah Pemuda. Kemudian isi dari Sumpah Pemuda. Kemudian kapan Sumpah Pemuda ini dilaksanakan. Nah, kemudian terakhir tadi apa manfaat yang bisa kita ambil dari Sumpah Pemuda. Nah, seperti Ibu jelaskan tadi, Sumpah Pemuda itu diawali dari sebuah organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan yang berasal dari Pulau Jawa yang kita kenal dengan nama Trikoro Darmo. Trikoro Darmo dijadikan sebagai cikal bakal berdirinya organisasi kepemudaan kedaerahan di Indonesia. Nah, ini dia berdirinya Trikoro Darmo. Trikoro Darmo merupakan organisasi pemuda kedaerahan pertama di Indonesia. Keanggotaannya terdiri dari pemuda yang berasal dari Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berdirinya Trikoro Darmo sangat memberikan pengaruh yang besar. Karena dengan berdirinya Trikoro Darmo, maka muncullah organisasi-organisasi sejenis di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, inilah nanti yang akan menumbuhkan semangat cinta kedaerahan awal mulanya. Kemudian
baru nanti muncul namanya pemuda-pemuda di daerah seperti ada namanya Jong Batak, Jong Sumatera Pon, Jong Minahasa, Jong Jampa, Jong Celebes, dan lain-lainnya. Nah, berarti semua juga bergerak di daerahnya masing-masing. Nah, bergeraknya mereka, kemudian mereka mulai sadar bahwasannya organisasi yang mereka bangun tidak akan bisa mencapai persatuan dan kesatuan bangsa melawan kolonialisme dan imperialisme tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan. Maka para pemuda di daerah ini melakukan sebuah kongres yang disebut dengan Kongres Pemuda untuk menyatukan visi dan misinya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, yang disebut dengan Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda yang pertama dilaksanakan tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei tahun 1926. Sedangkan Kongres Pemuda yang kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Nah, di kongres yang kedua inilah nanti lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda lahir setelah dilaksanakan Kongres Pemuda kedua. Maka semua pemuda yang berasal dari daerah-daerah tadi berkumpul semuanya di Jakarta, kemudian dilaksanakanlah Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda seperti dijelaskan dalam video tadi terdiri dari 3 hal. Nah, coba bacakan Fawas apa isi dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah, berarti ada 3. Terima kasih Fawas. Ada 3 hal yang ingin disampaikan dalam Sumpah Pemuda: bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Kalau kita lihat dari gambar di samping, berarti terlihatnya suasananya seperti apa? Suasananya kalau kita lihat di gambar ini bagaimana? Nah, persaudaraan, terlihat adanya keharmonisan. Walaupun berbeda suku, walaupun berbeda ras, berbeda dan agama, tapi mereka hidup secara berdampingan. Nah, inilah salah satu yang terlihat setelah lahirnya Sumpah Pemuda, melahirkan rasa persatuan dan kesatuan antar bangsa Indonesia. Nah, dari gambar ini bisalah kita simpulkan apa sebenarnya nilai dari Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah persatuan dan kesatuan. Kemudian adanya rasa rela berkorban karena telah muncul yang namanya rasa nasionalisme. Yang ketiga, yang berikutnya menerima dan menghargai perbedaan. Seperti jelaskan oleh video tadi, perbedaan itu bukan menjadi halangan, tapi justru harus diterima. Karena beragam-ragam itulah akan membuat kita semakin kaya. Nah, kemudian mengutamakan kepentingan bangsa. Jadi kalau ada kepentingan bangsa itu harus didahulukan di atas kepentingan pribadi. Karena organisasi tadi bergerak kan hanya untuk pribadi, untuk golongannya saja. Tapi setelah lahirnya Sumpah Pemuda, mereka tidak lagi mementingkan golongan, tetapi mementingkan untuk kepentingan bangsa. Nah, kemudian membangun rasa persaudaraan. Bahwasanya kita seluruh bangsa Indonesia ini pada dasarnya bersaudara walaupun kita terlahir dalam bentuk yang berbeda-beda. Kemudian ada semangat gotong royong. Nah, semangat gotong royong ini adalah semangat yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dari dulunya sampai sekarang. Nah, ini dari makna Sumpah Pemuda. Makna yang pertama, menyatukan perjuangan bangsa, mendorong semangat juang, memakai rasa cinta tanah air, kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, dan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Nah, seperti yang ditayangkan di video tadi, apakah teman-teman semuanya atau anda semuanya mengetahui merasa bangga menjadi terlahir sebagai bangsa Indonesia? Bangga atau tidak? Bangga, karena negara kita banyak memiliki sejarahnya.
Dibandingkan kalau kita lihat negara-negara lain seperti Thailand itu tidak memiliki sejarah, jadi tidak ada yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, kalau kita banyak yang bisa kita ambil dari perjuangan bangsa. Nah, kira-kira bisa dipahami dari materi kita mulai dari kapan lahirnya, kapan dilaksanakannya, sampailah muncul Sumpah Pemuda, apa nilai-nilai terkandung di dalamnya, bagaimana maknanya, dan bagaimana aplikasinya bagi kehidupan kita masa kini. Nah, untuk berikutnya, karena Nada sudah Ibu bagi dalam 5 kelompok. Nah, 5 kelompok ini Ibu beri nama kemarin seperti ada Jong Java, kemudian ada Jong Batak, ada Jong Sumatera Barat, kemudian Jong Minahasa, kemudian Jong Ambon. Nah, jadi di setiap masing-masing kelompok nanti Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini akan diisi nanti bersama-sama dalam kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu dikasih waktu sekitar 20 menit. Nah, kemudian nanti setiap masing-masing kelompok akan melakukan presentasi di depan kelas. Ketika teman presentasi, tolong diperhatikan. Kemudian jika seandainya presentasinya ini ingin ditanggapi, silahkan tunjuk tangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Paham? Nah, silahkan kita mulai dari sekarang. Bagi yang sudah dapat LKPD-nya boleh langsung dibaca. Ya. Nah, untuk mempercepat waktunya supaya lebih cepat kerjanya bisa dibagi-bagi. Namanya halaman pertama siapa yang bertugas, halaman kedua siapa, halaman ketiganya siapa, nanti baru bisa tunggang persepsinya. Nah, tugasnya itu langsung di lembar yang ketiga. Di lembar ketiga, coba dilihat sana ada 2 gambar yang saling berdampingan. Dari gambar tersebut nanti coba dilihat kasus apa yang muncul. Nah, berarti kok ini terlihat sudah besar ini gimana? Ini masih beberapa. Nah, kalau di sini berarti suratnya usaha satuan berisiko integrasi bangsa berbicara bangsa dan bekerja konflik antar suku di mana nih? Papua. Nah, coba bandingkan kedua-duanya. Kan itu yang ditanyakan dalam soal dalam tugasnya. Coba diidentifikasi kedua gambar ini, apa masalah yang muncul, apa nilai-nilai yang bisa kita ambil dari peristiwa kasus ini. Sudah bisa? Nah, sudah bisa dipahami apa yang diperlihatkan dalam LKPD-nya dari dua gambar ini. Nah, gambar yang pertama itu gambar apa? Nah, gambar persaudaraan ada
namanya rasa persatuan dan kesatuan. Walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap satu bangsa Indonesia. Nah, gambar yang kedua itu adalah gambar konflik. Ya, konflik yang terjadi di daerah Papua. Nah, bagaimana hubungan di antara keduanya ini? Saling berdampingan atau saling bertolak belakang? Nah, bertolak belakang. Carilah apa masalah-masalah yang muncul dari situ. Apa nilai yang bisa kita ambil dari kasus tersebut? Nah, yang kedua mengumpulkan data berkenaan dengan contoh kasus di atas. Juga mengumpulkan data dari buku paket ditambah dengan sumber lainnya. Sumber lainnya berarti boleh menggunakan handphone. Ya, silakan keluarkan handphonenya atau gadgetnya. Bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, ini latar-latarnya. Ya. Setelah mengamati gambar tadi, apa yang menjadi latar kasusnya apa latar belakang kenapa bisa muncul, kemudian apa solusi yang kita tawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya kan kok tadi kasusnya konflik, latar belakangnya apa tuh solusinya? Berdasarkan gambarnya ya. Masih juga menyandang tas. Dari yang Kemudian apa tadi masalah lain? Itu yang konflik suku tuh. Kita konflik suku di daerah Papua. Jadi dulu itu apa yang di latar belakang? Dia bahas siapa? Dalam kehidupan sehari-hari apa nilai-nilai sport kita yang bisa pakai bisa? Kita paham dengan penjelasannya? Dari gambar itu apa yang kemudian apa nilai-nilai atau makna Sumpah Pemuda yang bisa kita ambil dari kasus ini? Nah, semuanya paham dengan perintah yang terdapat di dalam LKPD? Paham? Nah, silakan dikerjakan.
Ya, boleh dijelaskan? Jamnya nanti waktunya sampai jam 8:30 lewat 10. Nah, berarti ada sekitar 13 menit lagi. Kece punya konflik ini. Itu udah konflik dari awal. Enggak, masuk titik gue. Kok masih dia ada konflik? Tuh, yang ini ketiga aja kan Bu. Satu dari kamar yang tiga ini. Nah, ini persatuan, persaudaraan. Ini konflik. Ini apa sama? Apa solusi yang ditawarkan yang Anda tawarkan supaya fokus di agamanya saling menghargai apa lagi toleransi memberikan kebebasan beragama ya tapi banyak bisa lihat di statistik juga. Itu konflik agama. Ini yang mana ya? Kasusnya apa? Apa solusi yang Bapak tawarkan supaya tidak terjadi kasus lagi yang terjadi lagi ada laporannya ada masalahnya.
Dan berapa persen kesiapannya? Kesiapannya? Sudah 80%? 75%, berarti sedikit lagi karena waktunya tinggal sekitar 7 menit lagi. Tidak ada komplikator kasus. Program yang itu komplikator suku ya. Itu orang kemarin nih kalian. Oh, tidak ada. Selain itu apa yang menunjukkan Orang kemarin Kesimpulan yang bisa diambil dari peristiwa itu apa? Tadi Pak? Maksudnya di sini kemudian kasus mengenai apa agama, ya kan? Agama dari kan yang terjadi di daerah Ambon, yang banyak adalah korban jiwa, banyak yang meninggal dunia karena peristiwa terjadi tersebut. Kalau yang sehari-hari yang sehari-hari dengan kawan, dengan masyarakat itu sehari. Kalau bangsa untuk tinggal rawa, apa nilai besar waktu hari masyarakat ikhlas supaya tidak terjadi sebelumnya dengan sosial. Ya, alhamdulillah saya akan diberikan melalui suara. Kalau ada yang masih bukan berarti adanya intimidasi, ada intimidasi di atas sehingga kita harus ada rasa yang kita sama ketika kita dijajah. Ini beda misalnya. Tapi kalau
kalau maknanya bagi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari berarti dengan lingkungan kita dengan teman itu kehidupan sehari-hari. Tapi kalau untuk nilai-nilai dalam kehidupan bangsa berarti dengan kehidupan bangsa kita. Apa yang bisa kita lihat dengan nilai yang bisa kita ambil untuk kehidupan bangsa berikutnya. Kasus yang ditemukan di dalam LKPD tadi kan dua kasus itu. Nah, kira-kira apa rata-rata bisa mungkin kasusnya apa solusi yang kita tawarkan untuk mengatasinya? Karena setiap masalah itu pasti ada solusinya. Nah, kira-kira apa solusi yang bisa kita berikan? Ya, selesai. Nah, masih banyak atau apa? Sedikit lagi, berapa lagi kira-kira? Nah, berapa lagi waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikannya? Nah, Ibu cek dulu deh siapanya kelompok yang Jong Java mana? Udah siap? Jong Batak mana? Sedikit lagi. Kemudian Jong Minahasa bagaimana? Sedikit lagi. Jong Sumatera Pon. Sudah selesai? Sudah. Nah, kemudian Jong Ambon. Sudah selesai. Nah, sebentar lagi kasih waktunya. Nanti kalau udah bilang selesai berarti kita mulai dari kelompok yang pertama. Kelompok pertama kelompok apa? Jong Java. Nanti Jong Java yang pertama sekali nanti maju melakukan presentasi kelompoknya.
Mbak, presentasi kelompok tuh minimalnya 5 menit paling lama ya. Jadi bisa nggak kita manage waktu sebanyak itu untuk menyelesaikan presentasinya? Bisa kan? Sudah selesai? Sudah bisa kita presentasikan? Sudah bisa? Udah kelompok 1? Udah? Udah bisa? Siap? Siap? Siap. Nah, silakan kita mulai dari kelompok yang pertama. Silakan kelompok pertama maju ke depan. Silakan bawa sumber belajarnya ke depan supaya nanti bisa mencari referensi. Boleh bawa HP-nya juga ke depan. Ya, silakan dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi LKPD, nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda yang telah diberikan oleh guru. Yang A, orientasi masalahnya mengenai gambar perbedaan antara gambar A dan gambar B. Yang pertama, kelompok mengidentifikasi masalah terdapat pada kedua gambar. Nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda dari gambar di atas adalah
Pada gambar di sebelah kiri, mereka sudah menerapkan rasa saling menghargai dan saling menghormati antar suku satu sama lain walaupun mereka semua berbeda suku, ras, agama, dan lain-lain. Dan dapat kita lihat bahwa mereka sudah bisa melegakan persatuan dan kesatuan antar mereka. Dan pada gambar sebelah kanan dapat kita lihat perang antar suku. Hal ini dikarenakan karena mereka masih memiliki ras dan sukunya masing-masing dan mereka belum bisa menegakkan persatuan dan kesatuan antar sesama mereka. Yang kedua, secara berkelompok, analisa nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda yang terdapat pada masa kini dari kasus yang telah diberikan. Pada gambar sebelah kiri, mereka sudah menerapkan makna semua dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, meskipun bangsa Indonesia tinggal di berbagai wilayah Indonesia, tetapi tanah airnya tetap satu, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, meskipun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, tetapi berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, meskipun setiap daerah memiliki bahasa masing-masing, tetapi dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Sedangkan nilai-nilainya yaitu sebagai berikut. Nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda: 1. Cinta bangsa dan tanah air. 2. Keadilan. 3. Sikap rela berkorban. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Kelima, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Yang keenam, semangat persaudaraan. Ketujuh, meningkatkan semangat kerjasama, semangat gotong royong atau kerjasama. Gambar yang selanjutnya, tragedi Ambon. Masjid dan rumah muslim dibakar, puluhan pemuda ditembak dan penipuan dibantai. Konflik ini terjadi ketika aparat keamanan baik TNI maupun Polri tidak melakukan pengamanan saat masjid dan ratusan rumah kampung muslim dibakar perusak listrik. Aparat hanya menonton meski warga sudah berteriak-teriak kepanikan. Hal ini diungkap oleh Intisani, walaupun bukan nama yang sebenarnya, yang menjadi saksi mata. Konflik Ambon ini terjadi ketika serangkaian kerusuhan yang diawali oleh bentrokan antar warga di kota Ambon, Maluku pada 11 dan 12 September 2011. Akibatnya, lebih dari 65 orang luka-luka dan ribuan orang harus mengungsi. Di hari pasca bentrokan, aktivitas di kota Ambon masih belum pulih. Namun, Gubernur Maluku, Karl Albert Rahalu, menyatakan bahwa situasi keamanan di Ambon sudah kondusif. Setelah mengamati gambaran mengumpulkan data melalui video dan buku sumber, maka latar belakang solusi dari kasus yang telah ditemukan. Yang pertama, kasus yang antaragama yang latar belakangi dengan adanya perbedaan suku ras dan pemeluk agama, dan latar belakangi dengan kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama dengan disolusikan harus mempunyai rasa penghormatan antar beragama dan toleransi dengan agama lain, serta tidak memaksakan kehendak dengan agama lain. Yang kedua yaitu kasus antar suku seperti Ambon yang dilatar belakangnya dengan adanya sifat primordialisme yang artinya paham kesetiaan yang dibawa sejak lahir pada suku bangsa, yaitu agama maupun adat istiadatnya yang tindakannya selalu mengunggulkan suku bangsanya, dengan solusi memberikan wawasan bagi bahwa negara kita itu multikultural serta saling memiliki rasa toleransi supaya menerima perbedaan yang ada. Setelah mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengolah data bagaimana kita membuktikan nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, menghargai perbedaan dalam segala aspek. Perbedaan dalam segala aspek ini bisa kita lihat dari aspek agama, suku, budaya, bangsa, bahasa, dan warna kulit. Selanjutnya, bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita lihat sebelumnya bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah jarang ditemukan saat ini. Yang ketiga, memilih produk-produk dalam negeri. Hal ini akan lebih meningkatkan semangat pemuda lainnya dalam memajukan industri lokal dan turut berperan serta dalam memajukan perekonomian orang sekitar. Selain itu,
itu juga sebagai bentuk dukungan bentuk dukungan kepada para pelaku industri lokal agar kita tidak kalah saing dalam industri lokal tak kalah berkualitas dengan produk luar negeri. Yang keempat, melestarikan budaya-budaya bangsa Indonesia. Para generasi muda lah yang akan melestarikan budaya sebagai warisan yang ada turun-temurun. Yang kelima, bergotong royong dan saling tolong menolong. Pemuda dapat menolong dimulai dari hal-hal yang kecil. Selanjutnya menyimpulkan nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda dan kehidupan masa kini, yaitu menumbuhkan semangat masa kini, komitmen pemuda dan persatuan kesatuan. Yang pertama, nilai-nilai persatuan. Sumpah Pemuda mengandung nilai-nilai persatuan. Bahkan hal tersebut diulang sampai 3 kali dalam setiap kalimatnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa persatuan merupakan sesuatu yang lebih penting untuk dijaga. Terlebih, di masa lalu para pejuang telah mengorbankan banyak hal termasuk nyawa demi persatuan dan kemerdekaan negara Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Pada kalimat pertama Sumpah Pemuda bermakna menumbuhkan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Rasa bangga sebagai bangsa Indonesia sangat dibutuhkan pada saat itu untuk semangat dalam merebut kemerdekaan. Masih relevan saat ini, kita juga harus berbangga terlahir sebagai bangsa Indonesia. Bangsa pejuang yang kaya akan ragam budaya dan sumber daya alam. Yang ketiga, menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Sudah selesai, tidak silakan. Ada yang mau menanggapi dari materi yang disampaikan oleh kelompok 1? Nama kelompoknya kelompok apa? Jongjava. Nah, ada yang mau ditanyakan dari penjelasan yang disampaikannya? Apakah ada yang masih kurang? Rasanya silahkan ditanyakan. Atau ingin ditambahkan, silahkan. Melalui tanggapannya bagaimana, solusinya bagaimana? Ayo. Ada tak? Kira-kira yang mau ditanyakan? Risa ada? Nah, kalau tidak ada, berarti semuanya paham dengan disampaikan. Silakan tutup presentasinya. Baik teman-teman, demikianlah hasil diskusi kami atau hasil kerja kelompok kami. Kami harapkan teman-teman semua dapat memahaminya, dan jika ada perkataan dari kami yang salah dalam penyampaian materi kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdiri, kemudian langsung presentasi di depan kelas. Silakan dibuka, perkenalkan anggota kelompoknya. Nama kelompoknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Sumpah Pemuda. Nama kelompok kami Jongjava, anggotanya yang nama kelompok kami Jongbata. Yang pertama anggotanya Dion, Salsabila, Vika, Delvia, Afisah, dan Nanda. Silakan dimulai dari yang pertama. Dimulai dari yang pertama yang akan dibacakan oleh Salsa. Masalah yang terdapat pada gambar yang pertama yaitu konflik atau keterangan, yaitu terjadi perpisahan antara ibu. Nilai-nilai yang terdapat pada konflik tersebut adalah: yang pertama, mempererat persatuan, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, menghargai perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, suku, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan solidaritas antar kelompok. Maknanya, dengan adanya konflik atau perpecahan, mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan bangsa. Sumpah Pemuda adalah salah satu bentuk komitmen putra-putri bangsa untuk memperjuangkan tanah air dan bersatu demi tanah air. Dalam konflik tersebut, kita bisa melihat semangat perjuangan para pemuda-pemuda. Dalam artian pemuda bersatu menjadi satu kesatuan. Hal ini juga menjadi makna yang bisa diambil dari peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu nilai persatuan. Gambar yang
kedua yaitu persatuan atau persaudaraan. Nilai-nilai yang terkandung yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjalin persaudaraan antar sesama bangsa, menghargai perbedaan yang ada, dan menjadikan perbedaan sebagai kekayaan yang harus dibanggakan. Makna yang terdapat dalam gambar tersebut yaitu nilai persaudaraan, semangat persaudaraan di dalam para pemuda yang mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa dan tanah air yang satu, yaitu satu bangsa. Oleh sebab itu selalu menjunjung semangat persatuan atas sesama warga negara meskipun memiliki perbedaan suku, agama, dan lain-lain. Nah, berikutnya siapa lagi yang menjelaskan? Ya. Bahwa rangkuman dari kasus tersebut. Rangkuman dari kasus tersebut adalah tragedi Ambon September 2011 tentang konflik agama. Disebabkan oleh kurangnya toleransi antar umat beragama, masyarakat merasa agama yang paling benar, serta gagalnya menciptakan rasa keharmonisan antar umat agama. Nah, setelah kita menyaksikan dan melihat kasus tersebut, lebih baiknya kita mencegahnya dengan melakukan tindakan saling menghargai antar umat beragama, tidak merasa agama kita yang paling benar, serta melakukan hubungan kerjasama antar umat beragama. Selain itu, kasus tersebut telah mengancam keutuhan NKRI, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tidak stabil. Setelah mengamati gambar dan mengumpulkan data melalui video dan buku sumber, maka jelaskanlah latar belakang dan solusi dari kasus yang telah Anda temukan. Yang pertama, tragedi Ambon, yaitu konflik agama. Latar belakang, kurangnya toleransi antar umat beragama, kegagalan pembauran antar umat beragama, masyarakat masih mementingkan masyarakat masih mementingkan agamanya yang paling benar. Solusi, saling menghargai antar umat beragama, tidak memaksakan satu agama kepada orang lain, dan adanya toleransi antar umat beragama. Yang kedua, konflik antar suku. Latar belakang yang pertama, primordialisme, perbedaan keyakinan, perbedaan orientasi nilai budaya, perbedaan kepentingan individu, dan prejudis yang berlebihan. Solusinya, menanamkan sikap toleransi terhadap semua perbedaan yang ada, menyelesaikan konflik dengan jalan musyawarah, menjadikan semua perbedaan sebagai kekayaan yang harus dibanggakan. Berikutnya, persaudaraan atau latar belakangnya adanya rasa senasib. Solusi, saling menghargai satu sama lain agar persatuan atau persaudaraan ini bisa terjaga sampai waktu yang akan datang. Cara menerapkan nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghormati keberagaman suku dan agama, menghargai dan mendengarkan pendapat teman, bekerja sama dengan teman dalam kebaikan, dan menjalin persahabatan dan menghindari permusuhan, dan yang terakhir mengikuti upacara bendera dengan keyakinan. Nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda dalam kehidupan bangsa saat ini dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pejuang dan pemuda bangsa Indonesia juga perlu untuk selalu dijaga keutuhannya. Terlebih lagi dengan zaman dan kehidupan yang semakin maju dan modern, di mana penjajahan dapat berlangsung di berbagai macam segi kehidupan. Oleh sebab itu, penting bagi para pemuda dan pemudi bangsa Indonesia untuk menyerap semangat serta nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda membuktikan perbedaan identitas bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki berbeda-beda tetapi tetap satu. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, silakan mana yang mau ditanyakan kepada kelompok 2. Nah, berarti pas selalu yang disampaikan oleh kelompok 1 sampai kelompok 2. Tidak ada yang mau ditanyakan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kira-kira ada nggak konflik-konflik yang sering kita lihat? Bisa nggak kira-kira kita munculkan di sini? Bisa kan? Nah, kita tanyakan kepada kelompok ini, kira-kira hal yang demikian itu apa sih sebenarnya bisa yang kita solusi yang bisa kita berikan, apa latar belakangnya, kenapa peristiwa atau tragedi itu bisa muncul. Apalagi di zaman sekarang ini banyak konflik-konflik yang berakhir kepada disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa. Banyak kan? Nah, banyak kan nilai-nilai yang belum kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa kendalanya bakal itu tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa kendala yang muncul? Itu bisa ditanyakan. Ada nggak yang ditanyakan? Nah, silakan tutup. Jika tidak ada yang bertanya, sekian dari kami. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan dibuka. Siapa yang menjadi moderatornya? Dan yang lain tolong didengarkan presentasi temannya. Karena menghargai teman melakukan presentasi merupakan salah satu nilai dari Sumpah Pemuda. Bisa kita aplikasikan langsung dalam pembelajaran hari ini. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Yang pertama, perkenalkan dulu anggota kelompoknya. Dari mana kelompoknya, siapa nama teman-temannya? dengan anggota kelompok yang pertama Dinda Melani Putri, yang kedua Fadia Zahra, yang ketiga Hanifah Sakasula, yang keempat Fawazul Raihan, dan yang kelima Taufik. Dan saya sendiri yang sebagai moderator. Kami akan membacakan yang pertama orientasi masalah yang akan dibacakan oleh Dinda kepada Dinda di hasil. Saya akan membacakan orientasi masalah. Dalam yang mengidentifikasi masalah yang terdapat pada kedua tokoh, artinya secara mencampur analisa dan nilai yang Nah, yang lain suaranya tolong diredam dulu, temannya presentasi. Berarti baru bisa mengaplikasikan tes muda. Ya, lokasi muda. Menilai kita tanah air dan bangsa, nasionalisme, persatuan, dan kebersamaan, mengutamakan kepentingan bangsa, menerima dan menghargai perbedaan, semangat persaudaraan, dan semangat gotong royong dan kerjasama. Maknanya adalah melakukan perjuangan bangsa dan dalam semangat kuat, menghargai rasa cinta tanah air, kebanggaan terhadap suatu bangsa Indonesia, kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, siswa mengumpulkan data penggunaan dengan tentukan di atas. Siswa mengumpulkan data dan ditambah dengan sumber lainnya, yaitu nomor tersebut merupakan konflik agama yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 yang penyebabnya adalah seorang pemuda muslim Bugis meminta uang kepada pemuda Kristen asal masuk ke Ambon. Tetapi pemuda tersebut tidak mau memberi sehingga terjadi perceraian antar keduanya. Sehingga pemuda tersebut membawa perang senjata untuk membunuh. Masalah tersebut diakibatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman ras, suku, agama, dan budaya. Sehingga kita harus menghargai dan menerima perbedaan tersebut supaya tidak terjadi perbedaan. Selanjutnya adalah setelah mengamati gambar dan mengumpulkan data melalui video dan buku sumber, maka jelaskan latar belakang dan solusi dari kasus setelah Anda temukan. Dan yang dari kami temukan yaitu dari dua kasus. Yang pertama kasus Ambon, yaitu tentang konflik agama. Latar belakang dari beberapa sumber yang kami cari yaitu penyebab konfliknya yaitu ketidakstabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia pada tahun 1999. Kemudian dari permasalahan politik tersebut menyangkut kepada permasalahan agama. Dan di Ambon tadi perselisihan telah terjadi antara umat agama Islam dan Kristen. Solusinya yang pertama meningkatkan persatuan dan solidaritas antar umat beragama, menjalin persahabatan dan menghindari permusuhan. Yang dimana ada konflik yang kedua yaitu konflik suku di Papua. Konflik ini terjadi antara latar belakangnya karena adanya suatu kabar bohong yang memicu perperangan antara dua pihak atau dua suku karena kurangnya kesejahteraan sosial dan rasa persatuan di sana. Yang dimana adanya solusi yaitu dengan meningkatkan persatuan dengan mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah dan menyaring semua isu atau kabar yang masuk sebelum jelas keberadaannya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanggapi?
Nah, silakan berdiri Naisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisa Matika dari kelompok Dominan Dasar ingin bertanya kepada kelompok ini. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, yaitu sering terjadinya tawuran antar sekolah. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik tersebut dan bagaimana solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan Naisa ini bagus ya, karena sesuai dengan masalah kekinian. Nah, akhir-akhir ini terjadi tawuran pelajar antar sekolah di Kota Padang. Ya, antara SMK Muhammadiyah dengan SMK 5 Padang. Nah, itu sering muncul. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, apa yang menjadi latar belakangnya, kemudian apa solusi yang bisa kita berikan supaya hal tersebut tidak terjadi dan tidak terulang lagi? Nah, kira-kira apa? Nah, sebagian mencarikan solusinya, sebagian lagi mencari latar belakangnya, nanti baru disatukan jawabannya. Banyak. Kita ditemukan? Kita awas? Kita sampaikan saja dulu apa kira-kira yang bisa ditemukan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Naisa. Penyebab dari tawuran antar pelajar itu pada umumnya ada faktor intern dan faktor ekstern. Ada faktor intern dan faktor ekstern. Dan faktor intern sendiri yaitu kurang bisanya mengontrol emosi pada diri. Kemudian sebagai faktor eksternnya itu mungkin sering kali terjadi kesalahpahaman antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya. Nah, untuk solusi dari hal tersebut itu lebih meningkatkan lagi pemahaman terhadap nilai Sumpah Pemuda, yaitu lebih meningkatkan lagi nilai persatuan dan semangat persaudaraan. Nah, bisa diterima, Naisa? Bisa. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan dari latar belakang dan solusi yang disampaikan oleh kelompok 3. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh bertanya? Sudah? Berarti silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti setelah kelompok Satu
Hasan akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami dengan anggotanya. Saya sendiri sebagai moderator Nesya Rahmatika, kemudian ada Sofia Anissa, kemudian ada Lulu Darwa Putri, selanjutnya ada Mansyara, kemudian Indri Rahmayani, Haris Oktarianda Ardi, dan Suci Lailatul Hadi. Baiklah, pada pertanyaan pertama itu akan dijelaskan oleh Sofia Anissa. Pertama ini ada dua gambar. Yang pertama itu tentang persaudaraan yang berbeda-beda tapi tetap satu, dan gambar kedua adalah tentang konflik. Pada gambar satu, pertama adanya rasa senasib, maksudnya itu kan perasaan senasib dan seperjuangan di antara masyarakat Indonesia dapat menggarap persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu keinginan untuk bersatu adalah adanya keinginan untuk bersatu yang diwujudkan melalui Sumpah Pemuda. Cinta tanah air, yaitu bentuk cinta terhadap bangsa dan negara, rela berkorban demi kepentingan bangsa atau masyarakat luas menjadi modal penting untuk menggarap persatuan dan kesatuan bangsa. Menjadikan proklamasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dalam berkehidupan. Selanjutnya, gambar kedua itu akan dijelaskan oleh Haris Oktarianda. Gambar kedua yaitu masalah yang dapat menjadi penyebab terjadinya konflik, yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan. Faktor seperti inilah yang biasanya melahirkan bentrokan pendirian meskipun tidak melulu ada perlakuan kekerasan di dalamnya. Perbedaan kebudayaan, perbedaan ini tidak hanya menimbulkan konflik antar individu. Pola-pola kebudayaan yang beragam di tiap kelompok dapat menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula di kalangan khalayak kelompok yang luas. Dampak panjangnya perbedaan kebudayaan bisa melahirkan sikap etnosentrisme. Perbedaan kepentingan, karena adanya tujuan kepentingan yang berbeda, memicu kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana. Kemudian pertanyaan mengenai nilai-nilai dan makna yang dapat kita ambil dari Sumpah Pemuda tersebut akan dijelaskan oleh Lulu Darwa Putri. Nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan bangsa ini yaitu semangat persatuan dan kesatuan, semangat persaudaraan, cinta tanah air atau nasionalisme, dan menerima dan menghargai perbedaan, serta semangat gotong royong dan rela berkorban. Makna yang terkandung yaitu menjatuhkan perjuangan bangsa, mendorong semua jiwa, mengakui rasa cinta terhadap tanah air, dan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Indri Rahmayani. Selanjutnya, adapun latar belakang dari terjadinya tragedi Ambon, dan lalu menyebabkan puluhan pemuda ditembak dan kembali pada bangsa, yaitu serangkaian kerusuhan yang oleh bentrokan antar warga di Ambon yang terjadi karena adanya konflik antara umat Islam dan Kristen dan kemenangan atas partai PDIP pada pemilu. Adapun setelah mengamati beberapa gambar di LKPD, maka latar belakang dan solusi dari kasus yang kami temui yaitu yang pertama tragedi Ambon, yaitu kasus konflik antar agama yang terjadi di Maluku yang dilatar belakangi oleh adanya konflik antar umat Islam dan Kristen di mana tidak ada sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada. Solusinya yaitu mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan agama, suku, dan saling menghargai perbedaan pendapat dan menghargai perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian akan dijelaskan oleh Aisyah. Kasus yang kedua yaitu konflik antar suku. Coba maju ke depan, Sarah, biar lebih kedengar suaranya. Nah, kasus yang kedua yaitu konflik antar suku. Latar belakangnya ada tiga. Pertama, kepentingan yang sama di antara beberapa pihak. Yang kedua, perebutan sumber daya. Dan yang ketiga, sumber daya yang terbatas. Solusi yang dapat ditangani yaitu yang pertama melalui intervensi pihak ketiga. Yang kedua, rekonsiliasi, maksudnya adalah proses penyelesaian konflik dengan transformasi sebelum konflik itu terjadi. Yang ketiga, mediasi, yaitu dengan cara musyawarah atau perundingan secara baik. Dan yang keempat, melalui mufakat secara musyawarah tanpa membedakan sudut pandang.
Selanjutnya, kesimpulan dari permasalahan tersebut akan dijelaskan oleh Siti Nurhayati. Setelah mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data, kami membuktikannya dengan menjalani nilai-nilai dan makna dalam kehidupan sehari-hari, seperti memakai dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ikut memperingati hari-hari nasional seperti Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, menghormati perbedaan yang ada di sekitar karena perbedaan justru menimbulkan berbagai macam variasi sehingga menjadi kekayaan dalam sebuah bangsa, mempelajari budaya yang ada di Indonesia, serta sebagai pelajar kita harus belajar dengan giat agar dapat menata masa depan kita. Hal ini juga membuat kita berkontribusi dalam memajukan bangsa Indonesia dan lainnya. Sekianlah hasil dari presentasi kami. Baiklah, kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Nah, silakan yang mau ditanyakan. Nah, silakan dulu kelompok. Apa berapa kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan berdiri biar lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulandari dari kelompok Jong Ambon ingin bertanya kepada kelompok Jong Minahasa. Kenapa Sumatera Barat lebih aman dari konflik sosial yang berhubungan dengan perbedaan-perbedaan di antara masyarakat, sebagai perbandingan dengan Papua yang sering terjadi konflik? Bagaimana teman-teman menilai hal tersebut dan apakah faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut? Terima kasih. Nah, pertanyaannya bagus ya, karena sering terjadinya konflik sosial ini munculnya di Papua sering terjadi. Akhir-akhir ini pun sering terjadi, ya kan? Konflik antara suku bangsa dengan angkatan Polri atau angkatan TNI itu sering terjadi. Nah, kenapa di wilayah kita, wilayah Sumatera Barat itu jarang terjadi? Nah, walaupun ada, tapi jarang yang bisa kita temukan dan kasusnya kasus yang besar itu jarang. Nah, apa kira-kira yang menjadi latar belakangnya kenapa bisa terjadi hal demikian? Apa yang kurang oleh Papua, apa lebihnya bagi Sumatera Barat? Nah, kira-kira ada nak dari kelompok lain yang bisa kira-kiranya membantu kelompok 4 untuk menemukan jawabannya? Kira-kira apa? Mana tahu kita tahu, nah ingin membantu dan menjelaskan kepada teman. Ada yang bisa? Oke? Bisa, Oke? Ada yang bisa? Kira-kira apa yang membedakan kita? Apa yang menjadi nilai lebih kita? Apa yang kurang dari sana? Ya, silakan Zalfa. Berdiri Zalfa. Baiklah, saya akan coba menjawab karena pendidikan di sana berbeda Nah, ada yang bisa menyumbangkan idenya, menyumbangkan pikirannya. Nah, sampai menunggu Zalfa, silakan Vika dulu. Nah, silakan jelasan Vika, berdiri Vika. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok Jong Ambon, yaitu kenapa di Papua lebih sering terjadi konflik daripada di Sumatera. Yang pertama dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Pendidikan di Sumatera lebih tinggi atau lebih baik daripada di Papua. Hal tersebut juga akan mempengaruhi mengenai cara berpikir. Karena
Dari pendidikan kita bisa berpikir lebih positif dan menerapkan nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Yang kedua yang menyebabkannya karena belum adanya sikap persatuan atau toleransi yang tinggi di Papua sehingga masih sering terjadi konflik. Sekian dari saya. Yang presentasi bisa menambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Nah, silakan tambahkan jawabannya. Saya akan menambahkan jawaban dari rekan kita Sukarjuniati, yaitu kalau di Sumatera Barat itu tradisinya lebih kuat dan rasa persaudaraannya itu lebih kental dibandingkan dengan Papua. Yang pertama, di Papua itu pendidikannya rendah, dan yang kedua kurangnya kesejahteraan sosial di Papua, serta kurangnya pendekatan terhadap masyarakat dan belum adanya nilai kebersamaan serta ruang dialog yang muncul antar suku, serta keberadaan suku Papua yang berada di Maroke yang menyulitkan untuk rakyat masyarakat Papua menerima pengaruh modern dan masih bersifat kedaerahan. Ya, bisa dipahami Dinda yang bertanya tadi? Elsie bisa? Nah, jadi dari pemahaman, dari penjelasan dari kelompok yang ketiga tadi kelompok 2 dengan kelompok yang presentasi bisa diambil apanya? Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik di Papua itu seperti tadi kita lihat dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di sana lebih rendah dibandingkan kita yang berada di wilayah Sumatera Barat atau di Pulau Sumatera. Nah, kenapa bisa mengalami tingkat pendidikan itu rendah? Karena salah satu faktornya fasilitas pendidikan yang belum memadai di sana. Nah, jaringannya, fasilitasnya itu belum lengkap dan belum memadai, makanya tingkat pendidikan di sana rendah. Nah, kalau tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh dengan cara pikir dan pola pikirnya manusia. Kalau orang tingkat pendidikannya lebih tinggi, itu biasanya pola pikirnya lebih modern dan orangnya lebih terbuka dengan segala perubahan dan terbuka dengan segala perbedaan. Nah, kemudian di sana juga berbeda struktur masyarakat dan struktur sosialnya berbeda dengan kita di sini. Seperti dijelaskan oleh kelompok potensi tadi, kita memiliki tradisi yang lebih kental dibandingkan dengan mereka. Nah, kemudian tingkat kesejahteraan sosial, tingkat kesejahteraan ekonomi itu berbeda dengan kita berada di Pulau Sumatera dengan yang berada di Pulau Papua. Walaupun daerahnya adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, tapi mereka belum bisa menikmatinya dan belum sejahtera dalam bidang ekonomi dan sosial. Nah, ada lagi yang menambahkan? Cukup? Nah, silakan ditutup. Sebenarnya hasil presentasi dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Kami sudah di Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda. Perkenalkan, kami berasal dari kelompok Sumatera Bot, yang anggotanya saya sendiri Felicita, Dian Dinakis Jalur Diana Pribadi, Laila Alsania, Rocky Sri Dewi Aldi, dan Rahman Mahir. Nur Ainun. Baiklah, nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda yang akan disampaikan oleh Fikri dan Ayla. Nilai-nilai Sumpah Pemuda adalah terdapat nilai cinta bangsa dan tanah air, kedua nilai persatuan, yang ketiga nilai dapat menerima dan menghargai perbedaan, yang keempat nilai semangat persaudaraan. Untuk gambar yang kedua, terdapat nilai akan sikap rela berkorban, nilai akan mengutamakan kepentingan bangsa, nilai akan meningkatkan semangat gotong royong. Selanjutnya, itu berapa nilai?
bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, tetapi berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, meskipun setiap daerah memiliki bahasa masing-masing, tetapi bersama oleh bangsa Indonesia. Dan berikutnya siapa lagi? Selanjutnya, rumah kasus tragedi Ambon dan latar belakangnya yang akan disampaikan oleh Ibu dan Ahmad. Kerusuhan Ambon 2011 adalah serangkaian kerusuhan yang dipicu oleh bentrokan antar warga di kota Ambon, Maluku, Indonesia tanggal 11 dan 12 September 2011. Dua kelompok massa saling melempar batu, memblokir jalan, dan merusak kendaraan di sejumlah titik di kota Ambon, serta sejumlah rumah warga dibakar. Akibat dari peristiwa itu, 7 orang tewas, lebih dari 65 orang luka-luka, dan ribuan orang mengungsi. Setelah mengamati gambar dan mengumpulkan data melalui video dan buku sumber, maka jelaskanlah latar belakang dan solusi dari kasus yang telah Anda temukan. Yang pertama, kasus tragedi Ambon. Latar belakangnya yaitu perbedaan kepentingan. Banyaknya perbedaan kepentingan yang ada dalam masyarakat antara individu dan kelompok, diantaranya menyangkut bidang ekonomi, politik, dan sosial. Yang umumnya karena kekuasaan. Begitu pula perbedaan ekonomi dengan adanya status sosial dalam masyarakat antara miskin dan kaya menjadi penyebab adanya konflik yang sulit dihindari. Yang kedua, perbedaan individu. Perbedaan individu ini meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua hal tersebut menjadi penyebab timbulnya konflik dalam masyarakat. Yang berikutnya solusi untuk menangani masalah tersebut. Yang pertama yaitu mengajak kedua belah pihak yang bersengketa untuk bersama-sama melihat konflik dengan tujuan untuk menyelesaikan persengketaan. Yang kedua yaitu melalui pihak ketiga. Pihak ketiga yang menginterferensi suatu pertikaian untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai dan sumber serta ilmu pada kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan. Sekian hasil diskusi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Nah, silakan tunjuk siapa yang mau kira-kira yang terima pertanyaannya. Nah, ini banyak ini. Nah, silakan pilih. Apa yang dulu? Nah, karena kalian dulu nanti apa yang duluan sebenarnya jawaban pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karsikter Ardi dari kelompok Jong Minasa ingin bertanya pada tim penyaji. Menurut teman-teman, kita sebagai penerus bangsa, apa langkah yang patut kita lakukan untuk menghindari perpecahan pada bangsa kita? Terima kasih. Sebagai generasi bangsa, apa langkah-langkah yang harus kita ambil supaya menghindari perpecahan bangsa? Nah, ingat kembali dari video yang Ibu tayangkan tadi, ada nggak di sana dijelaskannya? Selamat ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Okta. Nilai-nilai yang harus kita terapkan yaitu terdapat pada Pancasila. Kita harus menanamkan nilai persatuan, nilai sikap bela berkorban, nilai cinta bangsa dan tanah air, nilai mengutamakan kepentingan bangsa, nilai dapat menghargai dan menerima perbedaan, nilai semangat persaudaraan, dan nilai meningkatkan semangat gotong royong. Apabila nilai itu kita terapkan, maka kita dapat menjaga persatuan. Dan bisa? Terima kasih kami ucapkan kepada teman yang bertanya. Kami sekian hasil diskusi dari kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti kita sudah melakukan presentasi kelompok tadi dari kelompok pertama sampai kelompok terakhir. Nah, kemudian dari pembelajaran kita hari ini, untuk melakukan evaluasi diri kita masing-masing, apakah kita sudah paham dengan materi ini atau bukan, atau belum, maka sekarang kita lakukan pengerjaan soal evaluasi yang telah Ibu kirimkan melalui grup WA. Nah, silakan buka grup WA
pembukanya, kemudian kerjakan soalnya. Sudah, silakan dibuka. Kerjakan di buku catatan saja. Foto lah pasti Allah bahasa.
Ya, apanya? Argumennya mengenai pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini mengenai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bisa? Silakan Karis, berdiri Karis, biar lebih jelas. Baiklah. Kesimpulan apa yang kita ambil yaitu setelah kita mempelajari pembelajaran yang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan telah direbut dari tangan penjajah oleh para pahlawan atau pejuang serta pemuda bangsa Indonesia merupakan sebuah anugerah yang diberikan pada bangsa Indonesia yang perlu kita jaga selalu keutuhannya. Terlebih lagi pada masa sekarang yang sedang terjadi konflik dengan masalah perbedaan antar suku, agama, ras, golongan, dan masalah lainnya yang timbul dari berbagai kehidupan. Karena itulah kita sebagai para pemuda-pemudi Indonesia penting untuk menjalankan, menyerap, dan membuktikan semangat nasionalisme kita serta nilai-nilai dan makna yang terkandung pada Sumpah Pemuda untuk menjaga keutuhan bangsa dari berbagai macam bentuk penjajahan pada masa kini dan masa yang akan datang. Ya, terima kasih Karis. Dari pembelajaran kita pada hari ini bisa kita lihat bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan yang sering kita jalani, apakah sudah tercipta yang namanya nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya tadi bisa kita lihat ketika kita melakukan diskusi kelompok di dalam kelas ini, bisa kita langsung mengaplikasikan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda seperti adanya rasa saling menghargai pendapat, ya. Kan pendapat itu, perbedaan pendapat itu biasa karena kita memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Nah, jadi ketika teman memberikan pendapatnya, misalnya kita harus menghargai apapun yang disampaikannya, walaupun pendapat yang disampaikan teman itu sebenarnya bertentangan dengan pendapat yang kita punya. Nah, yang kedua apa? Menjalin kerjasama di dalam kelompok masing-masing, seperti kerjasama dalam tim. Nah, kemudian yang ketiga apa tadi? Saling menghargai ketika teman melakukan presentasi di depan kelas. Menghargai teman berbicara itu juga merupakan salah satu nilai dari Sumpah Pemuda supaya persatuan dan kesatuan bangsa tercipta. Kalau kita saling membuli, saling tidak menciptakan persatuan dan kesatuan, maka yang muncul nanti adalah disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa. Nah, semoga dengan pembelajaran kita hari ini kita lebih bisa meningkatkan lagi rasa persatuan dan kesatuan sebagai masyarakat, sebagai pelajar, dan sebagai rakyat Indonesia untuk bisa menyatukan perbedaan dalam satu persatuan. Bisa dipahami? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan sampaikan bahwasanya minggu depan kita akan membahas KD baru mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, untuk itu sebelum kita belajar besok, tolong pelajari dulu di rumah. Nah, karena pembelajaran kita telah berakhir, maka sebelum mengakhirinya, karena di awal kita berdoa, maka di akhir kita juga harus mengakhirinya